Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ID, jumpa lagi dengan kami tim Invent Project. Kali ini kita seperti biasa membahas informasi-informasi yang mungkin kalian belum tahu. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Indonesia, yaitu salah satunya ada kerja Rodi. Nah, katanya kerja Rodi yaitu proyek pembangunan jalan raya dari Anyer ke Panarukan, di mana pekerjaannya adalah rakyat Indonesia, itu tidak dibayar. Apakah itu benar? Mari kita bahas. Beberapa informasi yang kita dapatkan yaitu dari Wikipedia bahwa kerja Rodi itu merupakan kerja paksa yang ditetapkan oleh kolonial Perancis yang berupa pengerahan rakyat untuk membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan kolonial itu sendiri. Ternyata kerja Rodi dan kerja paksa itu berbeda loh. Kalau misalkan kerja paksa yaitu menggunakan tahanan sebagai para pekerjanya dan itu tidak dibayar sama sekali. Berbeda dengan kerja Rodi. Kalau kerja Rodi pekerjanya menggunakan rakyat biasa atau sipil dan itu dibayar walaupun memang sedikit. Kerja Rodi di Indonesia pada saat itu pada masa pemerintahan kolonial Belanda ya, dipimpin oleh Herman Willem Daendels. Dia adalah seorang politikus Belanda, juga merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Dan dia memerintah pada antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu Belanda memang sedang dikuasai oleh Prancis. Hal ini menjadi ramai kembali ya, pada tahun 2021 tahun lalu di Twitter nih ya, ada salah satu akun yaitu @mazini_gsp yang bertuliskan gini. Betul, bikin jalan Anyer Panarukan itu yang kerja itu dibayar. Daendels kasih duit 30.000 ringgit lebih untuk gaji dan konsumsi yang kerja, juga mandornya. Uang tersebut dikasih ke bupati. Nah, dari bupati ke pekerja ini yang nggak nyampe duitnya. Akhirnya kita taunya itu kerjaan nggak dibayar atau kerja paksa. Ternyata memang ini dibenarkan juga oleh sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Ini beritakan di Detik News ya, oleh Asfi Warman Adam. Nah, beliau membenarkan pernyataan tersebut. Dia mengatakan soal proses pembangunan jalan raya pos era Daendels ini sudah diteliti oleh sejarawan Djoko Marihandono. Beliau menyatakan pekerja itu dibayar, tentunya tidak banyak. Berapa persen yang dikorupsi, saya tidak tahu. Yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa citra buruk yang ditulis dalam sejarah Indonesia itu tidak benar. Bahwa ada jatuh korban dalam proyek raksasa itu juga betul. Hal senada juga disampaikan oleh sejarawan Peter Carey. Peter Carey mengatakan bahwa setahu saya memang ada anggaran yang tersedia dari pemerintah kolonial, tapi yang bertanggung jawab adalah bupati dan petinggi pribumi lokal setempat untuk mengurus. Tidak banyak arsip ditemukan mengetahui besarnya dana dalam pembuatan jalan pos yang jaraknya 600 pal atau kurang lebih 1000 km. Pemerintah Daendels kala itu hanya menyediakan dana sebesar 30 ringgit. 1 ringgitnya itu 2,4 gulden yang dalam pelaksananya itu habis digunakan untuk pembangunan jalan rute Batavia-Buitenzorg yang sekarangnya rute Jakarta-Bogor. Sementara pembangunan rute Buitenzorg sampai Kandang Haur, wilayah Indramayu Barat ke Cirebon, digunakan uang kertas kredit yang dikeluarkan Daendels. Dalam pembangunan tahap pertama, jalan rute Buitenzorg ke Kandang Haur yang medannya cukup berat, setiap pekerja diberikan uang sebesar 4 ringgit sebulan dan ditambah dengan 4 gantang dan garam. Itu informasi yang kita dapatkan. Nah, 4 gantang dan garam entah 4 gantang apa atau 4 gantang garamnya ya. Kalau gantang itu ukuran satuan
ukuran waktu zaman dulu ya, satu gantang itu kira-kira 3,124 kilogram. Jadi 4 gantang dikali aja segitu. Itu ukurannya ada di sini, gambarnya kayak gini. Nah, dari beberapa sumber yang kami dapatkan, ya, beberapa artikel yang kami baca, bahwa fakta sebenarnya pekerja-pekerja ini ternyata dibayar, namun uang yang diserahkan oleh pemerintah Belanda ke para bupati dan para pemimpin-pemimpin proyek itu tidak pernah sampai kepada para pekerja. Meskipun besaran bayarannya juga belum diketahui, tapi intinya mereka itu sebenarnya dibayar. Apa kalian tahu?